Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan salam. Salam. Puji Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini boleh ada bersama-sama dengan Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yanti Kale. Saya tentunya berasal dari Sabu, ya dari marganya ya bisa tahu. Nah, saya ini sahabat dari Bapak Gembala. Ya, saya teringat itu kita masih SMA. Ya, sudah sama-sama ada dalam satu wadah persekutuan yang bernama Persekutuan Youthful Gospel Fellowship yang melayani bersama, kemudian KKR, ke Semau, ke Ruas Nain, ke Camplong. Pokoknya kita bersama-sama bertumbuh. Sama-sama kaum muda, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Saya teringat saya pernah melayani di SMKK, dulu kan belum disatukan menjadi SMK, jadi ada STM, SMKK, ya jadi saya sekolahnya di SMEA Negeri Kupang, ya kemudian saya turun melayani di SMKK atau di STM. Saya pernah khotbah di SKP. Dulu ada sebelum masuk SMKK itu ada setara dengan SMP, itu namanya SKP di wali kota. Nah, saya diundang berkhotbah di situ. Ya, kemudian kami melayani bersama dan kemudian saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sekolah Alkitab di Surabaya dan lulus tahun 1997. Ada yang belum lahir? Ya, 1997, 5 tahun saya melayani di Jawa Timur. Tepatnya di antara Kota Blitar dan Tulungagung. Ya, 5 tahun saya melayani di situ. Kemudian saya pulang kembali ke Kupang menikah. Suami saya berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Kami dikaruniai 3 orang putra dan kemudian saya mengikut suami melayani di Papua dan kurang lebih saya sudah 18 tahun melayani di Papua. Tentu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ada banyak hal yang saya hadapi, entah itu di Jawa, entah itu di Papua. Tapi satu hal yang saya lihat, Tuhan tidak pernah tinggalkan hamba-hambanya. Tuhan tidak pernah permalukan hamba-hambanya. Tuhan tidak pernah kecewakan. Ada begitu banyak hal, sebab kami merintis pelayanan pekerjaan Tuhan di Papua itu mulai dari nol. Dari tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa yang bisa kami andalkan. Sponsor sama sekali tidak ada. Dan Bapak Ibu bisa tahu bahwa pelayanan gereja karismatik ataupun Pantekosta itu kan tidak digaji oleh klasis maupun sinode. Benar-benar bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Tetapi saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan itu nyata. Bahwa Tuhan itu membela hamba-hambanya yang melayani dia dengan tulus dan dengan benar. Dan saya sudah membuktikan Allah itu hidup dan berkuasa. Dan selalu membela hamba-hambanya. Alkitab berkata rambut di kepalamu terhitung semuanya dan tidak akan pernah gugur sehelai pun kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi begitu sempurnanya Tuhan memelihara hamba-hambanya yang mengasihi dia. Kami nekat meletakkan batu pertama itu hanya dengan modal 1 sak semen dan 1 gerobak pasir. Nekat ya. Tetapi saya melihat Tuhan membela tanpa ada sponsor, tanpa ada yang bisa kami andalkan, hanya nekat dengan 1 gerobak pasir dan 1 sak semen, mengundang Kementerian Agama, mengundang Pemda, mengundang rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di sekitar kami dan memulai peletakan batu pertama. Dan hari ini gereja sudah berdiri ya hampir rampung ya, karena Bapak Ibu tahu bahwa pelayanan di Papua semua serba mahal. Jangan kaget kalau 1 sak semen harganya 100.000. Saya bicara sama keluarga, hah? Ya memang keadaannya demikian. Kami terus berkarya dan Tuhan selalu buka jalan, menyatakan karyanya yang ajaib dalam hidup kami. Puji nama Tuhan, Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Ya, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus telah dicurahkan di Yerusalem, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus masih berkarya hingga hari ini. Roh Kudus masih terus berkarya. Hingga hari ini pun dia tetap berkarya dalam kehidupan orang percaya. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan PowerPoint, tapi saya nggak tahu apa ada masalah dengan flash disk sehingga tidak bisa keluar.
Tetapi itu tidak menjadi masalah. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita semua. Bapak, Mama, Saudara sekalian, saya mengundang untuk kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari bersama kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita mulai ayat 15, 16, dan 17. 3 ayat dalam Injil Yohanes pasal 14. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak, Mama, Saudara-saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15, 16, dan 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Silakan. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, kita akan menemukan karya Roh Kudus yang pertama sebagai penolong. Dalam bahasa aslinya disebut Parakletos. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita semua, menolong untuk apa? Nah, kita menemukan jawaban lewat pembacaan kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan menolong kita untuk mengasihi Tuhan, menolong kita untuk menuruti segala perintah Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Penolong diberikan agar dan tinggal dalam kita supaya kita dibawa, dipimpin, diajar, dituntun untuk mengasihi Tuhan. Ini poin yang penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati, kita dengarkan, kita renungkan bersama. Roh Kudus diberikan sebagai penolong untuk membawa kita hidup orang percaya, dibawa untuk mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan ditandai dengan menuruti segala perintah Tuhan. Bapak, Mama yang punya anak, kita bisa rasa kalau anak itu mengasihi kita atau tidak, betul? Tapi kita juga bisa melihat kalau seorang anak umur 2 tahun mengasihi papa mamanya. Papa, saya sayang papa, tapi sebentar beli es krim ya. Biasa ada maunya. Oke, mungkin dia sayang. Kadang-kadang begini, ya misalkan namanya Nona, Nona sayang papa dulu. Sayang papanya. Kayak dibujuk-bujuk untuk sayang. Atau kalau sayang mengasihi orang tuanya ada maunya. Saya sayang bapak, saya sayang mama, tapi sebentar ajak renang di Subasuka ya. Ya gitu. Atau ajak jalan-jalan ya, atau pergi kemana seperti yang dia inginkan. Itu anak umur 2 tahun. Tapi kita orang tua happy, senang. Kita tidak permasalahkan karena kita mengerti umurnya baru 2 tahun. Tapi kalau anak umur 20 tahun sudah tidak bisa lagi mengasihi orang tua dengan cara seperti itu. Tidak bisa. Apalagi anak umur 30 tahun mengasihi orang tua, papa, saya sayang papa. Hanya sekedar capcuk demikian. Sementara kelakuan cara hidupnya hanya membuat telaga bagi orang tua. Bergaul yang salah, tidak kerja, hanya minta-minta uang, menghabiskan duit orang tua, tidak jelas masa depannya, menjadi beban bagi orang tua. Apa artinya dia berkata pada orang tuanya, papa mama, saya sayang papa mama. Tapi kenyataannya umur 30 tahun masih kelakuan seperti anak umur 2 tahun.
Hal ini akan memberikan gambaran bagi kita. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk membawa orang percaya terus bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Jangan hanya terus seperti anak kecil. Ya, kita maklumi kalau anak umur 2 tahun mengasihi papa mamanya, yang kemudian capcuk, peluk papa mamanya, sayang papa mamanya, tapi ada embel-embelnya, nanti beli es krim. Atau ada maunya beli mainan. Ya, kita mengerti anak baru umur 2 tahun, anak baru umur 5 tahun. Kita mengerti, tapi kalau anak umur 20 tahun kemudian berkata, papa mama, saya sayang papa mama, saya cinta papa mama, kuliahnya tidak jelas, bergaul dengan pergaulan yang salah, pacaran sana sini, pacarnya ada di Tova, pacarnya ada di Manutapen, pacarnya ada di Oeba, di mana-mana ada pacarnya. Jadi ribut, berantem gara-gara dia. Tidak jelas masa depannya, kuliah sampai DO, membuat telaga bagi orang tua, tidak ada harapan untuk masa depan. Apa bisa dikatakan bahwa dia mengasihi papa mama? Kita kan pasti bisa menjawab, tidak mungkin dan tidak bisa, karena kata-katanya mengasihi orang tua itu hanya klise belaka. Hanya omong doang, tapi fakta kenyataannya tidak sesuai. Apalagi kalau anak itu umur 30 tahun, 40 tahun, lebih lagi. Ketika dia katakan, papa mama, saya sayang papa mama, saya mengasihi papa mama. Sementara dia terus morotin harta papa mamanya, dia terus kuras, ya. Dia tidak berdiri atas kaki sendiri hanya karena mengandalkan papa mama yang kaya, yang karena punya rumah sana sini, punya usaha sana sini. Dia hanya berusaha mengandalkan papa mama sementara dia tidak berdiri di atas kaki sendiri, berjuang. Orang tua berjuang dari nol hingga bisa mencapai semua itu. Dia hanya berharap gampang, HG. Itu tidak dikatakan mengasihi papa mama. Nah, dari hal ini, dari gambaran ini, kita akan melihat peranan Roh Kudus yang pertama menolong orang percaya untuk terus dibawa mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya mengasihi Tuhan itu yang bagaimana? Yang jelas pasti bertumbuh. Kalau anak umur 2 tahun, orang tua tidak akan pernah menuntut banyak. Kita tidak bisa memaksa anak umur 2 tahun, bangun pagi-pagi ya, bantu mama masak. Kemudian kamu cuci piring, sebentar jam sekian kamu bantu mama cuci pakaian. Tidak bisa. Itu anak umur 2 tahun, 5 tahun. Tidak bisa kita berharap banyak. Dan kita mengerti orang tua sayang, ya. Tapi kalau anak itu umur 20 tahun, masih seperti anak umur 2 tahun, orang tua tidak akan biarkan. Masih hanya tidur-tiduran, main game, sementara orang tua sudah kerja, bangun pagi-pagi, masak. Dia tidak peduli, apalagi anak perempuan. Orang tua sudah capek di dapur, dia tidak peduli, dia asik di kamar, main game, buka Facebook, buka Instagram, upload status ini, status itu. Dia tidak peduli orang tua. Apa dikatakan bahwa dia sayang orang tua? Tentu dia harus terus bertumbuh sesuai dengan umurnya dia. Sama dengan kehidupan kita orang percaya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan memberikan penolong yang lain yang akan menolong kamu terus dalam kamu bertumbuh mengasihi Tuhan sesuai dengan umur rohani kita. Jangan sampai sudah umur rohani ikut Kristus, menjadi orang Kristen 40 tahun, menjadi orang Kristen 30 tahun, tapi masih seperti anak umur 2 tahun yang tahunya hanya minta-minta. Kalau Tuhan tidak kasih apa yang dia beri, dia demo dengan Tuhan. Apa malas gereja, beta su berdoa aja Tuhan tidak jawab, ya kan? Demo dia seperti anak umur 2 tahun yang kalau tidak dikabulkan permintaannya sama papa mamanya mulai merengek lah, menangis lah, banting ini banting itu, supaya orang tua bagaimana bisa menuruti keinginannya. Tapi kalau anak sudah umur 40 tahun dengan cara seperti itu, kita akan pasti geleng-geleng kepala. Menuntut orang tua harus ikuti permintaannya, sementara dia tidak lihat keadaan orang tua. Nah, demikian juga Roh Kudus diberikan menolong kita supaya kita terus bertumbuh mengasihi Tuhan sesuai umur rohani kita. Pertanyaannya, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudahkah kita bertumbuh mengasihi Tuhan sesuai dengan umur rohani kita? Saya sering melihat banyak orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan Yesus, tetapi pada faktanya, pada kenyataannya, dia masih terus menjadi kanak-kanak rohani. Dia tidak bertumbuh sebab dia tidak menghargai
karya Roh Kudus yang terus berkarya dalam hidupnya. Dia menganggap seperti Tuhan itu jauh. Kalau kita membaca dalam ayat yang lain dikatakan, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan mengirimkan roh penghibur, ya, yang akan diam bersama-sama dengan kamu. Nah, ketika orang Kristen tersebut menghadapi masalah, entah dalam rumah tangga, entah masalah anak, entah masalah kesehatan, apalagi ketika dia berdoa tentang sesuatu dan doanya belum dijawab oleh Tuhan, mulai sudah tidak mau melayani Tuhan, tidak mau sembahyang, ya kan? Karena dia menuntut bahwa Tuhan harus menjawab doanya seperti yang diharapkan. Nah, ketika keadaannya tidak seperti yang dia inginkan, ya mulailah demo dengan Tuhan, mulai marah, mulai mempersalahkan A, B, C, situasi, keadaan, sampai mempersalahkan Tuhan, sampai protes sama Tuhan. Dan ini fakta yang terjadi. Sebab kenapa? Karena dia tidak bertumbuh mengasihi Tuhan sesuai dengan umur rohani. Nah, ini poin yang pertama yang perlu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian renungkan bersama. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita supaya kita terus bertumbuh mengasihi Tuhan. Jangan terus hanya menjadi anak-anak rohani. Sudah 30 tahun ikut Tuhan Yesus, masih terus kayak baby yang mau hanya dikasih bubur, hanya mau dikasih susu, hanya mau dikasih yang manis-manis. Kalau pendeta bicara yang keras di mimbar, dia tersinggung, dia tidak datang sembahyang lagi. Ya, kalau pendeta bicara tidak menyinggung dia, tapi dia sudah rasa tersinggung. Itu pendeta, dia khotbah, dia singgung saya. Minggu depan pamalas sembahyang. Ini kan orang Kristen yang hanya terus menjadi anak-anak rohani, yang hanya mau disuap bubur tok, yang hanya mau yang manis-manis, yang menyenangkan, tetapi tidak mau bertumbuh sesuai umur rohani. Roh Kudus diberikan menolong kita untuk kita terus bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Itu sebabnya hargai karya Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan mendukakan Roh Kudus. Pasti Roh Kudus ada berbicara dalam hidup kita masing-masing, tapi seringkali kita cuek, kita masa bodoh, kita abaikan suara Roh Kudus yang berbicara, menuntun kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita. Sebab Alkitab berkata, ketika Roh Kudus itu datang, dia akan mengajarkan kepada kamu segala sesuatu dan mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Roh Kudus itu pasti berbicara dalam kehidupan, entah itu anak-anak muda, entah itu orang tua. Roh Kudus tetap berkarya dan terus berbicara hingga hari ini. Hanya masalahnya banyak orang yang sudah tuli dan tidak peka suara Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus terus berbicara dalam hatinya untuk terus menuntun dia mengasihi Tuhan. Ya, tadi pagi saya khotbah di GBI Berkat Sehati, saya bilang ini contoh yang sederhana bagaimana Roh Kudus berbicara. Bangun pagi, Roh Kudus bilang, ayo saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Tapi mana kopi? Kopi so ada kok, susiap kopi kok sonde. Kopi belum ada, Bapak tuh semarah-marah. Atau HP, lihatlah Facebook, Instagram, media sosial, update status, ya. Waktu terhabis sia-sia, sudah siang, sudah buru-buru, lupa saat teduh. Pasti Roh Kudus ada berbicara, ayo berdoa, ayo bangun persekutuan dengan Tuhan, ayo saat teduh. Mulailah hari ini bersama dengan Tuhan, jalani hari ini dengan Tuhan, jangan jalani dengan kekuatan sendiri. Tapi seringkali diabaikan suara Roh Kudus yang berbicara, menuntun kita. Ini hal yang kelihatannya sepele. Atau contoh kalau malam misalnya ya, kita ada bercengkrama bersama dengan anak-anak, terus ada suara Roh Kudus, ayo doa sama dengan anak-anak, bangun mesbah dalam keluarga. Ini kan sinetron Ikatan Cinta lagi tayang, ya. Nontonlah sinetron Ikatan Cinta, abaikan suara Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati, ya kan? Ini sinetron, belum lagi yang misalkan film Korea atau apa yang menjadi kesukaan favoritnya, ya, terabaikan suara Roh Kudus yang berbicara. Atau ketemu orang yang melukai, yang tidak senang, yang ucapkan kata-kata yang menyakitkan, wah, kita langsung dalam hati itu mendidih. Pasti suara Roh Kudus ada berbicara, sudah, ampuni dia, maafkan. Tidak bisa,
Beta kalau belum ramas-ramas dia muka tuh beta belum puas, ya kan? Padahal suara Roh Kudus itu ada berbicara dalam hati kita. Maafkan, ampuni dia. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Ya, beta sudah bisa lupa dia pun kelakuan, dia pun perkataan, dia pun sikap terhadap beta dibawa terus. 5 tahun berlalu masih dia ingat kesalahan tersebut. Aduh beta kalau lihat dia pun muka tuh, aduh sampai tahan sekali. Beta ingat dia pun kelakuan, dia pun ucapan 5 tahun yang lalu. Bayangkan itu sudah terjadi 5 tahun masih dibawa terus. 10 tahun berlalu masih tetap diingat. Yang masalahnya kalau dibawa terus sampai liang kubur, waduh. Bagaimana Alkitab berkata, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Pokoknya 7 turunan kita sudah bisa lupa. Wah, ini kan bahaya. Ini contoh yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita mengasihi Tuhan dan menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan abaikan suara Roh Kudus. Atau hari Minggu, Roh Kudus ingatkan, ayo pergi sembahyang. Beta mau pergi renang, suka-suka. Beta mau pisana jalan-jalan di pantai. Kan bisa waktu yang lain, waktu yang kita pakai untuk beribadah, kita beribadah kepada Tuhan. Kita abaikan suara Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati kita. Banyak hal lagi, dan saya percaya pasti Roh Kudus ada berbicara di masing-masing kita. Contoh ya anak-anak muda, ketika melihat media sosial, sekarang ini kan zamannya HP, bisa mengakses apa saja tanpa batas. Sampai akhirnya tidak ada lagi saringan untuk memfilter apa yang perlu ditonton dan apa yang tidak perlu ditonton. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak semua yang baik. Pergaulan yang nyata, tapi ada pergaulan yang tersembunyi. Pergaulan yang tersembunyi itu lewat HP, sendiri di kamar. Apa sih yang ditonton? Pornografi. Merusak hati dan pikirannya. Sebab mata dan telinga itu jendela jiwa. Apa yang masuk melalui mata dan telinga masuk dalam hati. Nah kalau yang masuk semua racun, tidak ada yang filter. Dalam ini racun semua. Dan untuk membersihkan yang di dalam ini bukanlah hal yang mudah. Seringkali sampai sudah kecanduan pornografi dan sulit untuk melepaskan. Kenapa? Karena dimulai dari mata. Tidak ada filter, tidak ada saringan yang menyaring. Ini racun, tidak perlu saya tonton. Ini sampah, gak perlu saya lihat. Ini tidak akan membawa saya bertumbuh di dalam Tuhan, tidak perlu saya lihat. Ini akan menjauhkan saya dari persekutuan dengan Tuhan, tidak perlu saya lihat. Gambar-gambar ini akan merusak hati dan pikiranku, tidak perlu saya lihat. Harusnya kan ada filter, dan pasti Roh Kudus berbicara, tetapi seringkali mengabaikan suara Roh Kudus. Nah perhatikan anak-anak muda, saya ketika memimpin anak-anak muda di gereja, saya selalu tekankan hal ini. Hal yang pertama, saya bilang kepada mereka, jauhi pornografi. Jangan rusak masa depanmu karena pornografi. Jangan rusak hidupmu, jangan rusak persekutuanmu dengan Tuhan karena pornografi. Jangan katakan, sedikit saja, kali ini saja. Besok saya akan katakan kali ini saja, besok kali ini saja, dan seterusnya, dan akhirnya candu. Jadi kecanduan dan sulit, rusak. Banyak rumah tangga hancur karena demikian. Banyak anak-anak muda jatuh dan tidak bisa mempertahankan hidup kesucian masa mudanya karena pornografi. Itu sebabnya saya berbicara keras dimanapun saya diundang, entah itu anak-anak SMA ketika mengundang saya, ibu khotbah di SMA favorit di kota kami, saya pasti akan berbicara, atau di komunitas-komunitas anak muda, karena setan itu dengan berbagai cara ingin menghancurkan hidup anak-anak muda jadi rusak. Nah, saya selalu bilang pada mereka, saya sudah pernah muda seperti kalian, tapi kalian belum pernah tua seperti saya, dan saya sudah melihat anak-anak muda yang tidak menghargai karya Roh Kudus dalam hidupnya, yang tidak mau dengar-dengaran, menyesali ketika sudah tua. Dan saya bilang, nasi sudah menjadi bubur, makanlah bubur itu. Waktu tidak bisa lagi diputar, keadaan tidak lagi bisa berubah. Pada waktu muda, kalau kamu dengar-dengaran, kamu nurut, kamu pasti akan berbahagia. Nah, ini poin yang pertama. Roh Kudus diberikan, Parakletos, untuk menolong kita, membawa kita, memimpin kita,
menuntun kita mengasihi Tuhan. Bertumbuh terus. Jangan berhenti di satu tahap. Jangan puas hanya di satu step, satu tahap itu sudah puas. Saya sudah mengasihi Tuhan. Saya kan sudah jadi WL, saya kan sudah jadi singer, saya kan sudah melayani. Hanya puas sampai di tahap itu. Padahal Roh Kudus ingin terus memimpin, menuntun kita supaya kita sampai pada kesempurnaan. Hidup kudus tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jadi jangan puas hanya sampai satu level. SD kita sudah puas. Padahal masih ada tingkatan lagi. Masih ada SMP, masih ada SMA, masih ada S1, magister, doktor, sampai profesor. Tapi orang sudah puas hanya sampai pada level tertentu dan merasa aku sudah mengasihi Tuhan karena melayani. Aku sudah mengasihi Tuhan karena rajin ke gereja. Aku sudah mengasihi Tuhan karena ada di depan altar. Jangan puas sampai di situ. Roh Kudus terus menuntun kita, membimbing kita untuk mengasihi Tuhan. Bertumbuhlah, terus bertumbuh. Karakter kita dibaharui, diproses, batiniah kita diubah, cara berpikir kita, cara kita memandang uang, cara kita memandang lawan jenis, cara kita memperlakukan sesama, orang kaya, orang miskin, itu terus berproses. Seturut dengan kita mengasihi Tuhan, itu akan berdampak dalam pola pikir kita, manusia batiniah kita mengalami pembaharuan. Alkitab katakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Terus, makanya jangan berhenti mengasihi Tuhan. Jangan berhenti hidup kita digarap oleh karya Roh Kudus. Kita harus membuka hati kita selebar-lebarnya, seluas-luasnya, supaya Roh Kudus terus berkarya, membawa kita mengasihi Tuhan step by step. Terus. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, tentu dalam kita mengasihi Tuhan, kita menghadapi musuh. Menghadapi musuh yang akan berusaha agar kita tidak tekun mengasihi Tuhan. Saya ingat pesan Yosua kepada orang Israel. Dia katakan, demi nyawamu bertekunlah dalam mengasihi Tuhan. Ya. Jadi untuk mengasihi Tuhan itu kan perlu ketekunan. Kan ada selalu banyak tawaran, cobaan, godaan yang menarik kita supaya kita tidak fokus dalam mengasihi Tuhan. Ada banyak hal, entah itu berupa masalah, entah itu berupa sakit penyakit, entah berupa persoalan. Kan ingin menarik kita supaya kita tidak fokus, tidak terus terarah hati kita mengasihi Tuhan. Hati kita jadi terbagi-bagi, ya. Bukan cuma masalah, bukan cuma kekurangan, bukan cuma sakit penyakit, bukan cuma persoalan-persoalan hidup, tapi kenyamanan hidup juga. Itu bisa menjadi musuh yang menarik kita, merasa semua serba punya, serba ada. Uang ada, rumah tangga bahagia, anak-anak sukses, karirnya bagus, kesehatan wah prima, diabetes tidak, darah tinggi tidak, gula normal, semua berjalan running well. Akhirnya menganggap seperti Tuhan tidak ada. Membawa hati mengasihi Tuhan sudah susah karena merasa hidupnya nyaman. Dan itu banyak saya temui, ya. Tetapi kita ingat bahwa dalam kita mengasihi Tuhan itu selalu ada musuh yang berusaha menarik kita. Dan saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, musuh yang pertama yang mau menarik kita adalah diri kita sendiri. Ego kita. Itu berusaha menarik kita. Musuhnya adalah diri kita yang namanya adalah nama kita masing-masing. Ketemu dengan orang yang mungkin dia hanya muka asam, kita tahu mungkin dia ada masalah, kita sudah tersinggung dan kita bilang, aduh, kenapa dia muka asam dan beta? Selama ini terlalu baik dan dia muka asam. Kitanya yang salah, ya mungkin dia banyak masalah. Baru keluar gereja dengan motor, keserempet sedikit. Itu kebun binatang mulai dari jerapah, gajah, turun ke babi, anjing, kelinci, semut keluar dari mulut. Padahal tadi di gereja menyanyi semangat, oleh darah anak domba. Baru keluar gereja, belum sampai rumah, serempet sedikit. Yang mungkin orang yang bawa motornya ngebut itu, ya siapa tahu dia tidak tahan, dia sakit perut, dia mau cepat-cepat ke WC, atau siapa tahu istrinya mau melahirkan, buru-buru, ya sudah maklum, ajak ribut, ajak berantem, tadi baru keluar gereja.
Baru keluar gereja, papa mama ribut hanya gara-gara satu ingin nasi goreng, satu ingin bubur ayam, satu ingin masakan Padang, satu ingin pergi makan mihun. Ribut, satu ingin sate, satu tidak mau sate, mau nasi babi. Ribut, baru keluar gereja. Betul tidak? Itu fakta, ya kan? Jadi musuh yang pertama itu diri kita sendiri dengan egonya, ya kan? Dengan segala hasrat hawa nafsunya. Makanya Alkitab katakan kita berhutang. Berhutang bukan hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Dan semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kita harus taklukkan musuh yang utama ini, diri kita. Dengan semua egonya, hawa nafsu kedagingan yang selalu menyeret kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jauh daripada mengasihi Tuhan yang sepatutnya dan sepantasnya. Jauh dari menghormati Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Jauh dari standar itu. Ini musuh yang tidak kelihatan, diri kita sendiri yang harus kita taklukkan. Ya, kita harus bisa. Ini tidak kelihatan, tapi ini akan mempengaruhi kita. Manusia lama kita nih yang bersuara. Ketemu orang yang ya mungkin hanya senggol sedikit kita sudah emosi. Apa kok? Apa lu mau apa? Tanduknya mulai tinggi. Ya, itu manusia lamanya muncul, ya langsung darting, darah tingginya keluar, ya kan? Kan bisa, ya dia mau senggol sedikit, kah dia mau muka asam, ya sudahlah, ya sudah terima sabar saja, ya. Tapi karena manusia lama ini muncul, ya ketemu uang, wah tidak bisa bedakan nih halal kah haram kah, pokoknya yang penting duit masuk. Manusia lama muncul, ya. Yang penting masuk, yang penting aku kaya, yang penting aku punya, yang penting aku bisa beli ini dan itu, tanpa bisa tahu ini kira-kira Tuhan senang atau tidak dengan cara hidup seperti ini. Manusia lama muncul banyak hal, ya, ndak iri hatinya, ndak cepat tersinggungnya, ndak marahnya, banyak, ya. Manusia lama ini yang saya katakan musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang pertama diri kita sendiri yang menarik kita untuk kita tidak terarah bertumbuh mengasihi Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita terus bertumbuh mengasihi Tuhan, ya. Nah, yang kedua tuh iblis. Alkitab katakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kadang-kala orang Kristen menyepelekan, iblis itu sudah ditaklukkan. Memang, tetapi dia terus bergerilya, berkarya untuk bagaimana menarik hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa, persinahan dengan tawaran-tawarannya. Anak-anak muda yang rajin melayani, rajin beribadah jatuh dalam dosa, ya. Dosa hidup anak-anak muda, ya, banyak hal. Keluarga-keluarga Kristen yang tadinya harmonis, tiba-tiba karena uang, karena pangkat jabatan, satu selingkuh. Yang satu juga tidak mau kalah, memangnya kau yang bisa selingkuh saja. Saya juga masih muda, masih cantik, masih banyak yang mau dengan saya. Selingkuh juga, rusak hidupnya. Setan berusaha menarik orang-orang percaya untuk bisa terus bertumbuh mengasihi Tuhan. Yang ketiga, dunia dengan segala pengaruhnya. Dunia dengan segala keindahannya itu juga berusaha menarik. Ini musuh yang tidak kelihatan, tawaran-tawaran dunia yang kadang menyilaukan mata. Soalnya cukup dengan handphone merek begini, iPhone boleh. Entah dengan cara bagaimana berusaha mendapatkan iPhone keluaran terbaru. Soalnya cukup dengan tas model begini, tas branded boleh. Soalnya cukup dengan sepatu, baju model begini, yang terbaru boleh. Hanya termakan gaya, hanya termakan untuk up to date, fashionable, yang selalu performance-nya wah, akhirnya jatuh dalam dosa. Dunia dengan segala keindahannya menaklukkan hidupnya. Musuh yang ketiga. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, mari kita perhatikan, hargai karya Roh Kudus sebagai penolong yang akan terus memimpin kita, membawa kita mengasihi Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai 8. Karya Roh Kudus yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-12
ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Kita perhatikan ya, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, kita lihat di sini Roh Kudus itu diberikan untuk memperlengkapi orang percaya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia membuat mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia membedakan roh, ada karunia iman. Masing-masing. Jadi tidak boleh ada yang berkata karena dia memiliki karunia tertentu dan merasa saya lebih dari kalian semua. Salah. Karena saya melihat kecenderungan khususnya di Kota Kupang ya, ketika dia merasa dia memiliki karunia tertentu, entah itu bahasa roh atau apa saja, dia merasa dia menjadi someone, dia menjadi seseorang, dia memakai karunia itu menjadi nilai diri, nilai plus, yang merasa dia lebih dari orang lain, dia lebih dari hamba-hamba Tuhan lain. Ini salah. Karunia diberikan untuk dipakai demi kepentingan bersama, dan pasti untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan pribadi. Tidak. Jadi kalau karunia Roh Kudus diberikan ya bukan untuk pamer, bukan untuk menjadi ajang merasa diri lebih dari yang lain, bukan untuk ajang mau menonjol dan merasa saya dapat karunia, kamu tidak. Salah. Itu dipakai untuk kepentingan bersama. Sampai karena gara-gara tersebut, gara-gara hal itu ada orang yang akhirnya berusaha mendapat karunia dan karunianya palsu. Contoh bahasa roh, ya kan? Kalau saya pergi ke suatu gereja, WL-nya misalnya berbahasa roh, saya bisa tahu ini bahasa roh asli atau palsu. Saya juga sudah dipenuhkan Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Ya. Walaupun saya tidak menghakimi, tapi dalam hati saya bisa menangkap bahasa rohnya itu palsu. Bisa jadi karena dia merasa seorang WL harus bisa berbahasa roh, sementara dia belum dipenuhkan Roh Kudus dan maksa diri untuk bahasa roh. Tetapi ternyata bahasa rohnya palsu. Itu saya temukan, ya. Nah, karunia kita tidak usah berusahakan, Allah pasti memberikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan hati Tuhan di masing-masing kita. Contoh yang sederhana, talenta. Tidak semua orang bisa menyanyi. Saya kalau disuruh menyanyi saya angkat tangan, ya kan? Kayaknya Pak Yeri, Mak Yati, Mabet tahu. Orang bilang bernafas fals, apalagi menyanyi. Ya, kalau suruh main tamborin, bisa. Tapi kalau yang menyanyi angkat tangan. Tapi kalau keadaan terpaksa memang tidak ada orang, ya sudah, aku siap Tuhan, ya kan. Contohnya saya ini kan dari Papua, waktu itu tiket pesawat mahal, sementara kami ini 3 orang, satu tiket pesawat 6 juta. Saya membayangkan kali 3 itu kelihatan 18 juta, dan hanya sampai di Surabaya. Dari Surabaya kita harus naik pesawat ke Kupang, dan itu sudah akan kelihatan nominalnya besar. Nah, kami berembuk, bagaimana kalau kita naik kapal sampai Surabaya, nanti Surabaya ke Kupang kita naik pesawat. Oke, kita ambil kelas saja, ambillah kelas. Di kapal, siapa di sini hamba Tuhan? Ya tentu saya bilang saya hamba Tuhan lah, ya kan? Melayanilah di kapal pada hari Minggu. Tidak ada WL. Saya dari pertama sampai selesai. Saya bilang saya siap Tuhan. Walaupun orang bilang, aduh suaranya, tidak masalah. Tidak masalah, memang keadaan, ya kan? Ya, oke, saya siap. Nah, pemain musik di kapal itu Muslim, itu adalah pemain musik kafe. Dan saya disuruh sama kapten kapal harus berlatih dengan dia. Selamatlah. Nah, tapi untungnya saya ini juga bisa main musik, walaupun tidak mahir. Tapi saya bisa tahu ini kunci apa, ini kunci apa. Aku mau cinta Yesus, C. Satukan hati kami, D. Dan kalau dia main salah, saya bisa arahkan. Ini kan saya ambil ada satu sobatku, saya bilang G, salah ke A minor dulu, ke D, kembali ke G. Itu ada sedikit tahu lah, ya kan, yang maksudnya bisa walaupun tidak ahli, ya. Jadi berlatihlah saya dengan pemain musik. Wah, saya pede saja, ya kan, karena tidak ada, ya kan, ya saya pede, ya toh, percaya diri maksudnya, ya kan.
Dan ajaib, bisa dari awal sampai selesai. Dari pimpin pujian, firman, doa syafaat, sampai doa berkat. Selesai hari Minggu. Puji Tuhan, kembalilah saya ke kamar. Nah, saya masih mendapat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, masih di kapal. Otomatis ada ibadah. Dari Ambon itu ada yang naik seorang pendeta. Dan saya berpikir, sudah kita bagi. Ya, saya sudah melayani hari Minggu, berarti Bapak Pendeta ini akan melayani hari Kamis, ibadah kenaikan. Ini dalam pikiran saya. Tetapi ternyata kapten kapal itu datang lagi ke kamar saya dan berkata begini pada teman-teman saya, kan satu kamar itu kami 6 orang. Saya berusaha untuk ambil kelas 2, tapi tiket habis. Jadi saya ambil kelas 3 yang dimana kami satu kamar itu 6 orang. Ada Muslim, ada Kristen. Nah, kapten kapal itu datang di kamar kami dan berkata begini, mana Ibu Pendeta? Tanya sama teman-teman satu kamar. Sementara mereka tidak tahu kalau saya pendeta. Dan saya juga tidak pernah memperkenalkan diri kepada teman-teman. Dan bertanyalah mereka, yang mana Ibu Pendeta? Adakah Ibu Pendeta di kamar ini? Mereka bilang begitu. Ya, kita kok tidak tahu ada Ibu Pendeta di sini. Saya keluarlah, karena kan saya sudah dengar dari tempat tidur kalau di muka pintu itu ada pembicaraan. Mana Ibu Pendeta? Kapten kapalnya datang ke kamar. Saya keluar. Bagaimana Pak? Ada perlu dengan saya? Aduh, kita tidak tahu kalau dia Ibu Pendeta. Mereka bicara begitu. Sebab sehari sebelumnya itu terjadi berantem, berkelahi antara kamar yang kami, anak-anak muda yang ada di kamar kami, itu yang naik dari Ambon dengan kamar sebelah. Dan saya itu berusaha melerai. Sudah nggak boleh berkelahi. Yang di kamar saya tarik kembali, sudah tidak boleh. Ya sudah, tidak usah. Ya masalah kecil saja, jangan dibesar-besarkan. Ayo kembali ke kamar. Nah, setelah mereka tahu kalau saya adalah Ibu Pendeta, mereka kalau mau bicara serba hati-hati, ya kan? Ya, kalau yang satu bilang, mungkin mulutnya sudah mau karena jengkel, mungkin biasa maki atau biasalah ucapkan kebun binatang. Jangan kau ucap, itu ada Ibu Pendeta. Saya bilang, kenapa saya tidak mau memperkenalkan diri Ibu Pendeta? Sebab saya lihat seringkali orang Kristen takut dengan pendeta, tapi tidak takut dengan Tuhan. Ya toh? Kalau pendeta, hormati luar biasa. Kalau bapak mama tuh lagi ribut ya, tiba-tiba ada ketuk pintu, salam, selamat malam, dengar suara pendeta. Yang ribut tadi piring terbang, gelas terbakar, sendok terbang, langsung, oh bapak pendeta, masuk bapak pendeta, masuk. Ma, buat minum dulu untuk bapak pendeta. Ada kue kok. Mama bilang, oh iya bapak, nanti beta buat. Padahal tadi ada ribut, ada rame tadi. Ya, karena yang datang ke rumah apa? Bapak pendeta. Ya, jadi saya bilang saya sudah bisa feeling dan saya sudah tahu. Maka saya bilang saya tidak memperkenalkan diri saya pendeta. Biarlah cara hidup saya, tutur kata saya, sikap dan tingkah laku saya memancarkan Kristus. Yang kamu bisa lihat, saya ini hamba Tuhan. Tidak usah saya kasih tahu saya pendeta, tapi cara hidup saya setiap hari, tutur kata saya yang bersama-sama di kamar, kamu bisa membaca kalau saya ini hamba Tuhan. Saya bilang pada mereka, kita semua ini sama di mata Tuhan. Jangan karena profesi saya pendeta, saya ada lebih dari kalian semua. Tidak, sama sekali tidak. Entah kalian yang Muslim, entah kalian yang Kristen, kita ini sama di mata Tuhan. Tapi cara hidup saya yang membedakan bahwa saya ini adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, saya bilang pada mereka, jadi ketika kapten kapal itu datang dan berkata, Ibu, kami ingin Ibu melayani di kapal ini hari Kamis, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Oh siap Bapak, saya siap melayani. Ya, oke. Nanti Ibu, pertama dia bilang, Ibu pimpin pujian. Aduh, suara juga ya pas-pasan, tapi ya dengan senang hati. Siap Pak, saya siap melayani. Ini ada buku lagu, oh siap Pak. Ya siap saja, siap. Saya siapkan lagu, ya latihan lagi dengan teman musik. Tapi teman musik ini kayaknya happy juga, biar wah pokoknya saya berusaha lah semaksimal mungkin sedapat yang saya bisa. Oke, saya sudah siap lagu melayani. Terus datang lagi dia di waktu yang berbeda. Ibu juga dengan firman dalam hatiku. Terus Pak Pendeta yang naik dari Ambon itu Bapak tidak kasih pelayanan kah? Ya. Tapi saya karena tidak mau berdebat, ya sudah, oke Bapak, saya siap firman. Ya, maksud saya bagilah pelayanan. Mungkin beliau pimpin pujian, saya firman, atau beliau firman, saya pimpin pujian, ya kan? Maksudnya saya. Tapi karena saya tidak mau berbantah-bantah, namanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan hanya ada satu kata, iya, siap. Ya, jadi sudah saya siap melayani
Ternyata waktu ibadah kenaikan itu banyak sekali jemaat yang hadir di kapal. Sampai segala kursi sudah diambil dari ruang makan perwira, dari kamar bawah, ruang informasi, tetap tidak cukup. Ya, karena jemaat yang hadir hari Kamis lebih banyak dari hari Minggu. Hari Minggu sudah banyak sampai ada yang berdiri, tapi hari Kamis lebih banyak lagi. Waduh, sampai ambil tempat tidur yang biasa dipakai tidur, duduklah melantai di situ. Saking banyaknya orang yang hadir, ruangan tidak cukup, sampai di samping-samping ada samping kayak gini, itu bukalah semacam kasur, duduklah melantai. Saya sebelum mulai, saya berbisik pada hamba Tuhan itu, Bapak Pendeta yang sudah setelannya jas, yang sudah memang sudah bawa Alkitab, sudah setelan jas, dan memang orang tahu ini pendeta, ini dari gayanya sudah bisa kebaca kan. Jadi saya bilang, Bapak permisi, saya mau tanya, apakah Bapak ada dihubungi untuk menyampaikan firman? Oh tidak. Oh ini alamat, saya dari awal sampai selesai, tidak masalah. Ya, saya mulailah memimpin pujian, ya kan, bersaksi. Ternyata kan bersaksi itu dikasih kesempatan 5 orang. Yang bersaksi ini suara bagus-bagus semua menyanyi. Aduh, ini kalah dengan WL ini, kalah pamor, kalah saingan ini. Semua yang bersaksi ada dari Manado, itu nyanyinya suaranya bagus sekali. Wah, macam kita semua tuh kayak terpukau dengan suaranya. Tetap sebelah Tuhan, tidak masalah, tidak masalah, pede saja. Ya, jadi sudah bersaksi, saya lanjut firman di ibadah kenaikan. Tapi yang kapten bilang, kasih Bapak Pendeta doa syafaat. Maka Bapak Pendeta itu doa syafaat dan doa berkat. Wah, sudah. Saya ikut saja, ya. Saya persilakan Bapak Pendeta doa syafaat dan doa berkat, ya. Jadi ada pengalaman, ya. Roh Kudus memperlengkapi kita bukan untuk ajang pamer, bukan untuk ajang menonjolkan diri, bukan untuk ajang merasa lebih dari yang lain, tidak. Untuk memperlengkapi kita demi pekerjaan Tuhan, untuk kesatuan tubuh Kristus, untuk bisa dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk suatu kesombongan, bukan untuk suatu hal yang supaya menjadi nilai diri di mata manusia, bukan. Tapi kita diperlengkapi oleh karunia Roh Kudus, oleh talenta-talenta yang Tuhan beri, itu untuk kepentingan bersama dan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan untuk diri kita sendiri, jangan. Ya, tapi kita persembahkan semua. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Yang terakhir, sudah lama kok kita khotbah. Ya, yang terakhir ya sabar, yang terakhir. Mari kita lihat Titus 3 ayat 5. Titus pasal yang ketiga ayat 5. Kita memperhatikan baik Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan, Roh Kudus membaharui kita. Yang pertama menolong, menjadi penolong. Yang kedua memperlengkapi kita. Yang ketiga membaharui kita. Hati ini terus dibaharui, hidup ini terus dibaharui, karakter kita dibaharui. Dari karakter yang kekanak-kanakan, yang tadi gampang marah, gampang tersinggung, sedikit iri hati, sedikit tidak senang orang, dengar bahasa yang salah sudah kebun binatang. Karakter kita dibaharui dari hari ke hari. Jadi berproses terus, dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Dan ini bertahap. Tadi sudah saya terangkan dari awal, ini bertahap, ya. Bertahap. Jadi menjadi orang Kristen yang dikatakan bertobat, dibaharui oleh karya Roh Kudus, bukan hanya sekedar dari tadi tidak minum mabuk, sekarang ke gereja, dari tadi suka minum mabuk, sekarang ke gereja tidak minum mabuk, tidak hanya di situ tok. Terus berproses, bertumbuh, dibaharui terus. Bukan hanya tadi suka selingkuh, terus bertobat, tidak selingkuh lagi dan ke gereja. Itu memang baik, tapi masih ada karakter-karakter buruk yang lain. Oke, dia tidak selingkuh, tapi dia mata duitan. Oke, dia tidak selingkuh, tapi kalau lihat uang mata hijau biru. Oke, dia tidak selingkuh, tapi gampang darah tinggi, pemarah. Di rumah, istri anak sampai takut, karena kalau dia marah, bom bisa meledak. Iya kan? Jadi, bagaimana? Berproses kan?
Roh Kudus membaharui kita. Ya, hari demi hari, bukan hari demi hari lagi, jam demi jam, bukan jam demi jam lagi, detik demi detik. Dan bagaimana caranya Roh Kudus membaharui? Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa hidup terjadi dalam hidup kita. Peristiwa yang menyakitkan, itu Roh Kudus membaharui kita, kita belajar mengampuni. Saya ketika khotbah di penjara, ya, penjara yang semuanya perempuan, lapas wanita, ya, tiba-tiba ada yang berkata kepada saya begini, "Ibu, apa saja tuh saya bisa lakukan, tapi jangan coba-coba saya sebaik dengan orang, baru dia jahat dengan saya. Aduh, saya tidak bisa ampuni dia. Apa saja, tidak selingkuh, tidak apa, saya berjuang untuk bisa taat, saya berjuang untuk nurut apa yang firman Tuhan. Tapi jangan coba-coba kalau saya tidak lakukan sesuatu yang salah, baru saya tuduhkan demikian. Bisa tidak bisa terima. Yang kedua, kalau saya baik sekali dengan orang, baru dia balas saya jahat. Aduh, saya tidak bisa terima sama sekali." Saya katakan, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu peristiwa yang kamu tidak sanggup menjalaninya. Tuhan sementara membentuk kamu, dan kamu pasti sanggup dan bisa untuk taat. Masalahnya kamu terlalu menyenangkan egomu dan perasaanmu, sehingga kamu tidak bisa melakukannya. Coba belajar untuk nurut. Bisa, tidak bisa. Pokoknya saya tidak bisa. Kalau saya tidak melakukan yang salah, dituduhkan, saya tidak bisa terima. Pokoknya saya akan marah. Yang kedua, kalau saya sudah berbuat baik dengan orang, baru dia balas saya jahat, sampai kapanpun saya tidak bisa lupa. Saya bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus nurut apa yang firman Tuhan katakan. Coba belajar. Tidak bisa. Coba kamu berdoa. Minta Roh Kudus untuk membantu kamu. Pasti bisa. Memang tidak simsalabim, abrakadabra langsung kamu berubah. Memang berproses. Kamu pasti akan terus menghadapi hal ini sampai kamu lulus, percayalah. Kamu akan terus diperhadapkan oleh hal ini sampai kamu bisa lulus dan memiliki nilai yang bagus di mata Tuhan. Sebab Tuhan sayang dengan kamu, Tuhan membentuk kamu, dan kamu harus ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tidak akan pernah kamu berkata, "Aduh, dia udah sanggup deh Tuhan, dia udah sanggup." Aduh, masih sanggup, masih bisa. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang kita tidak sanggup menjalani. Kita masih bisa sanggup, tapi masalahnya kita tidak sanggup karena kita terlalu memanjakan perasaan, memanjakan diri, memanjakan ego, dan kita akhirnya tidak sanggup. Ya Bu Pendeta, saya belajar. Ya coba belajar. Jujurlah dengan Tuhan, aku tidak sanggup mengampuni dia yang telah melukaiku, tapi aku mau belajar Tuhan mengampuni dia. Belajar jujur, pasti Roh Kudus akan menggarap hidupmu, dan percayalah kamu bisa melewati dengan lulus dan hasil yang memuaskan. Nah, kemudian saya sampaikan kepada warga binaan, karena di sana ya maklumlah penjara ya, satu bicara begini, satu bicara begini, ya sudah saya mengerti. Saya bilang begini, ketika kamu berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berikan aku kesabaran," apakah tiba-tiba kamu jadi sabar? Langsung kayak simsalabim, abrakadabra, langsung sabar. Disakiti orang, "Iya, yang baik, ya terima kasih." Apakah tiba-tiba langsung begitu? Ketika kamu berdoa, "Tuhan berikan aku kesabaran," terus kamu keluar, langsung ada air dari langit, satu drom, basahi kamu pun tubuh, langsung kamu berubah jadi sabar. Ada begitu? Kan tidak. Ketika kamu berdoa, "Tuhan berikan aku kesabaran," keluar dari ruang doa, baru selesai kamu ucapkan doa, kamu ketemu orang yang melukai kamu. Terus kamu bertanya pada Tuhan, "Kan tadi saya berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran." Orang itu saya kirim supaya kamu belajar sabar. Orang itu, peristiwa itu diizinkan Tuhan melukai hatimu, mengecewakanmu, menyakitimu, sebab lewat peristiwa itu kamu diajar sabar. Kamu diajar sabar lewat peristiwa itu. Jadi ketika kalau ibu-ibu berdoa, "Tuhan berikan aku kesabaran," jangan mimpi langsung tiba-tiba berubah jadi sabar. Ada peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, itu melatih kita untuk sabar. Dan bukan cuma sekali, terus. Nanti kesabaran kita pun akan semakin meningkat. Ya kan? Roh Kudus diberi untuk membaharui kita. Membaharui hati dan pikiran kita. Sesuai dengan umur rohani kita, kita terus bertumbuh. Makanya hargai karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dia ada di dalam kita. Alkitab berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu?" Dia ada dalam kita.
Dia terus berbicara hidup kita, tapi seringkali kita mengabaikan dia. Dia rindu membaharui kita dari hari ke hari, membaharui karakter kita yang buruk, membaharui hati kita yang penuh sampah, ya, hati kita yang kotor, hati kita yang jahat, pikiran kita yang najis. Roh Kudus mau membaharui kita, tapi seringkali kita mengabaikan karyanya dalam hidup kita. Malam hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, mari kita buka hati kita terhadap karya Roh Kudus. Jangan anggap seperti dia tidak ada. Jangan anggap seperti dia mati. Alkitab katakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dia terus berkarya, dia terus berbicara. Anak-anak muda dengarkan suara Roh Kudus. Bapak mama dengarkan suara Roh Kudus yang berbicara. Jangan keraskan hati kita. Kita buka hati kita supaya kita terus dibaharui dari hari ke hari, supaya kita terus bertumbuh dalam mengasihi Tuhan, supaya kita terus dibawa, jangan hanya terus menjadi anak-anak rohani, tapi bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, terus sampai kepada sempurna, hidup kudus dan tak bercacat celah, seperti yang Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tidak terjadi secara instan, itu tidak terjadi secara simsalabim, tapi berproses, bertahap. Tetapi pertanyaannya, berapa umur kita? Kalau umur kita sudah semakin tua, semakin susah berubah. Saya selalu bilang pada jemaat, kalau umur seseorang makin tua, makin susah dia berubah. Sebab dia sudah punya filosofi sendiri, cara pandang tentang hidup sendiri, dan sudah terlalu dalam melakukannya. Untuk mau mengubahnya itu tidak mudah, kecuali memang komitmen yang kuat dari dirinya bahwa dia mau berubah. Semakin tua umur seseorang, semakin susah dia berubah. Mumpung kita masih bisa berubah, mumpung kita masih bisa dengar suara Roh Kudus, kita buka hati kita, biarkan Roh Kudus bekerja. Dan saya tekankan satu hal, mumpung jantung masih berdetak, nadi masih berdenyut, di sisa umur yang Tuhan berikan ini, kita pakai hidup kita mengasihi Tuhan, menghargai karya Roh Kudus yang terus berbicara. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kejahatan, tinggalkan segala hal yang melukai Tuhan, tinggalkan semua itu. Dan kita terus bawa, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun aku, menasihati aku, menegur aku, mengajari aku, membawa aku dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus pasti akan berkarya dalam hidup kita masing-masing. Saya tidak memperpanjangkan khotbah saya pada malam hari ini, tetapi sudah sangat jelas dari 3 poin tentang karya Roh Kudus ini. Mari saya mengajak Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ayo kita hargai karya Roh Kudus. Selama ini kita sudah sering mendukakan Roh Kudus, tetapi Allah dengan kesabaran yang masih memberikan kita kesempatan untuk mau diubahkan, dibaharui oleh karya Roh Kudus. Allah dengan kesabarannya tidak menginginkan seorang pun binasa. Dia masih sangat mencintai kita, sayang dengan kita, dan dia ingin kita berubah. Ayo kita datang pada Tuhan, kita bawa hidup kita, kita rindu Roh Kudus biar berkarya dalam hidup kita, membaharui kita hari demi hari. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya undang singers, pemain musik. Kita nyanyikan satu pujian.